Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya sama Bapak. Biasanya Bapak mencari dan memesan jasa tukang untuk kebutuhan rumah atau proyek Bapak di mana Pak biasanya? Biasanya sih cari dari teman-teman yang dikenal aja di sekitaran, karena kalau nyari sendiri yang kita nggak kenal itu resikonya besar kalau tukang itu, Oh, karena baik. amanahnya kan perlu dijaga tuh untuk penggunaan bahan, terus eh, apa namanya, kecepatan kerjanya juga, jadi harus saling tanya-tanya ke teman-teman sekitar yang terakhir-terakhir bangun seperti apa dan di mana tukangnya yang bagus Baik Pak, baik Pak. gitu. Oh ya baik Pak. Pertanyaan kedua Pak, apakah Bapak pernah kesulitan dalam mencari tukang secara manual dan biasanya Pak tantangannya apa sih Pak mencari tukang secara manual gitu Pak? Kalau cari tukang secara manual itu satu ya, yang sulit itu biasanya ada bagus, dari temen infonya ada bagus, tapi karena bagus dia nggak bisa bangun eh, langsung kita comot ambil gitu, nggak bisa, karena biasanya dia sudah ada pekerjaan lain yang numpuk dan sudah ada antriannya, jadi Hmm. akhirnya nggak bangun-bangun karena nungguin, akhirnya cari lagi gitu. Oh ya baik Pak, baik Pak. Kalau Bapak, apakah Bapak lebih memilih memesan tukang melalui rekomendasi dari teman atau keluarga atau melalui sumber online seperti platform pencarian tukang yang mana sudah jelas kayak platformnya itu udah ada ratingnya atau apa dan lain-lain gitu Pak? Itu bisa kalau misalkan memang ada eh, apa namanya, istilahnya ada market lah ya, istilahnya ada market yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi jasa tukang yang sudah ada rate dari apa ya, ya ada rate dari yang pernah memakai, atau kalau misalkan ada satu CV atau perusahaan atau agen lah istilahnya Mm-mm. yang terpercaya ratingnya, bahwa tukang-tukang yang dari sumber agen tersebut bagus, tidak masalah. Oh baik Pak, baik Jadi ya. memang kadang kalau cari tukang pribadi itu paling kadang tetangga lah apalah gitu, tapi itu sulit juga gitu loh, Hmm. nggak selalu tersedia. Oh ya Jadi baik Pak. memang mungkin kalau ada jasa agen oke. Oh ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak kriterianya atau faktor apa sih yang mempertimbangkan Bapak untuk memilih tukang untuk menggarap proyeknya Bapak gitu? Yang satu pasti harganya, Heeh. harga hariannya seperti apa. Terus yang kedua adalah performanya. Mm-mm. Dalam satu hari dia itu bisa mengerjakan apa, dan eh, job desk-nya dia bisa apa. Misalkan ada tukang yang saya cuman bisa dipasang bata, kalau misalkan bikin kolom struktur rumah atau bikin fondasi saya nggak bisa. Hmm. Ada yang tukang cuman saya bisanya cuman ngaduk semen sama pasir aja misalkan gitu, atau saya cuman kuli aja angkut-angkut begini ya. Jadi yang pertama pasti itu harganya bagus, dua performanya bagus dengan spesifikasi yang cakep. Iya Pak. Jadi orang cari itu misalkan eh, daripada saya sewa tukang tukang saja, mending ada tukang plus-plusnya istilahnya begitu. Oh ya baik Pak. Jadi dia bisa bikin pondasi, bisa bikin tembok dengan bagus, Iya. rapi, cepat Mm-mm. itu. Kemudian yang ketiga eh, kuat biasanya, Oh mudah. kuat. Mm-mm. Karena kalau kita oke lah tukangnya ini bagus, bisa macem-macem, bikin kayu pun bisa, finishing pun bisa, tapi karena sudah umur kerjanya agak lambat. Iya. Nah, Iya itu betul juga betul jadi Pak. pertimbangan. Daripada bayar 150 misalkan, Per 125 hari lah ya, betul. 125 150 untuk tukang yang
bagus tapi kerjanya lambat, mending bayar di 175 tapi tukangnya lebih mudah, lebih cepat. lebih cepat. Oh, baik Pak. Jadi Baik. yang bisa dikerjakan misalkan sama tukang yang harganya 150 itu misalkan butuh waktu 3 hari, kalau sama tukang yang ini 2 hari selesai misalkan. Nah, itu bagus, lebih hemat baik, jadinya. Pak. Ya udah, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas, perkenalkan saya Muhammad Hasbi, akrab biasa disapa Hasbi Mas. Kebetulan saya dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya mohon maaf ya Mas ya, sebelumnya membawa Mas ke sini ketemunya, apalagi Mas lagi libur kerja ya harusnya Mas. Oh ya Mas, sebelumnya izin saya bertanya, nama Mas siapa Mas? Sesuai KTP Imam. Imam ya, Mas Imam ya. Biasanya pekerjaannya di sini apa Mas sehari-hari? Pekerjaannya di bidang pembangunan. Apa? Di bidang pembangunan. Dengan status resmi kuli, tapi bisa megang sedikit-sedikit. Oh, tukang sedikit-sedikit. Oh, berarti bisa dikatakan kayak Semi. semi tukang. Gitu. Berarti sudah banyak ya Mas yang di itu. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Mas jadi tukang? Kalau jadi tukang mungkin nggak sampai 2 tahun, tapi kalau jadi kuli mungkin bisa dibilang mulai 2007. Oh, dari 2007 ya. Berarti udah biasa ya Mas ya, baik kerja sendiri maupun bareng-bareng tim atau bagaimana? Kalau di bidang pembangunan hampir nggak pernah ada Mas kerja sendiri, nggak pernah. Nggak pernah ya? Oh, pasti bareng tim semua ya. Oh, berat Mas biasanya. Emang kalau pekerjaan tukang itu kayak misalnya ada kepala tukangnya atau gimana gitu, itu ada? Pasti ada gitu ya. Oh gitu. Oke. Pertanyaan saya begini Mas, biasanya Mas dapat pekerjaan atau proyek sebagai tukang itu biasanya dapat dari mana Mas? Apakah dari teman atau dari keluarga atau dari mana gitu Mas? Untuk saya pribadi kebanyakan dari sosmed. Apa? Kebanyakan dari sosmed. Sosmed. Sosial media. Sosial media ya. Oh, jadi kayak dari Tapi nggak menutup Facebook. kemungkinan dari temen juga ada. Tapi sesuai dengan yang saya bilang tadi, cukup 3 kali ikut orang. Oh gitu. Biasanya gitu. Tapi mayoritas sosmed. Oh, mayoritas sosmed gitu ya. Oh gitu. Nah, terus Mas itu biasanya itu apa namanya? Mas itu biasanya ikut orang atau bagaimana Mas? Pasti Mas, ikut orang itu pasti. Ikut orang atau Mas punya apa namanya? Mas bisa selalu jadi kepalanya, terus Mas itu Mas punya anggota-anggotanya atau Enggak ya? Ikut orang. Pasti ikut orang. Ikut orang ya. Oke. Nah, terus ikut orang ya. Nah, Mas apa juga pernah namanya mempromosikan atau memasarkan diri Mas gitu? Mungkin di sosial media atau bagaimana gitu. Dengan pekerjaan saya? Iya, betul. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi lebih sering itu ya. Untuk saya pribadi memasarkan diri cukup dengan kita bekerja ya gimana sih? Kita bekerja digaji. Setelah Mas misalnya setelah Mas sudah mendapatkan satu pekerjaan, lalu apakah pernah Mas mengalami kesulitan untuk mendapatkan proyek lagi atau bagaimana gitu selama ini gitu? Iya sering juga Mas. Sering juga. Biasanya kendalanya bagaimana tuh Mas sampai agak lama atau? Mungkin ya kayak sekarang sepi. Oh gitu ya. Sepi. Tapi nggak menutup kemungkinan ada sih kayak sekarang masih nganggur. Ada yang manggil, ada teman yang manggil. Tapi kembali lagi 3 kali cukup. Oh gitu. Prinsip prinsip. Oh gitu. Mending saya. Oh gitu. Kalau misalnya Mas sebagai tukang itu di sini, kadang kalau Mas ikut dengan orang lain, biasanya di situ tuh sistem pembayarannya menurut Mas apakah sudah adil atau mungkin udah diatur atau bagaimana biasanya Mas pembagian? Di beberapa tempat terkadang ada kayak pembagiannya nggak adil. Contohnya kayak di waktu status kuli ada semisal nominal, semisal ada kuli yang satu dari satu, kuli yang satu kita sini, kuli yang satu kita 80. Biasanya orang baru ditaruh di luar kita orang biasa. Gitu. Itu biasanya di istilahnya
di Pemborong atau Mandiri yang agak gegem atau bahasa Malangnya pahit. Oh gitu. Tapi kalau udah kenal langsung standar, bahkan bisa naik. Oh gitu. Nah, saya pengen nanya Mas, bagaimana menurut Mas misalkan ada suatu sistem atau yang mana dia tuh penyedia jasa pakai apa namanya? Ibarat kayak menjadi itunya gitu. Menjadi apa namanya? Membantu Mas atau membantu para kawan-kawan tukang jasa untuk mempromosikan usahanya. Gimana pandangan Mas gitu? Sistemnya seperti apa? Sistemnya itu ya kurang lebih ya nantinya Mas sudah pernah belum lihat kayak website kayak jasa freelance atau apa gitu. Jadi Mas kayak tinggal upload jatuh hampir sama kayak marketplace. Jadi cuma bedanya kalau marketplace itu kan barang. Kalau ini kan jasa. Jadi Mas tinggal pasarkan dirinya Mas. Mungkin Mas bisa pasang fotonya Mas, pekerjaannya Mas. Mas bisa mungkin kalau Mas pernah punya portofolio, Mas bisa posting. Jadi nanti Mas bisa masukkan Mas pekerja bisa keahliannya Mas apa aja di sana. Mungkin ya. Ya, nah jadi nanti orang-orang bisa lihat oh hariannya Mas gini. Jadi kalau memang Mas bagus, nanti rata-rata orang-orang customer bisa memberikan baik positif maupun negatif terhadap Mas. Jadi pandangan maksud saya itu pandangan Mas gimana itu? Kalau memang ada sistem yang kayak gitu ya mungkin ya baik bisa mengkoordinasi atau mengkoordinir orang-orang seperti kami gitu. Iya betul. Asal ya mungkin dalam segi upah, dalam segi upah contohnya atau misalnya di Malang, Surabaya beda. Iya. Itu pasti. Iya betul. Contohnya kayak Malang, standar Malang. Kalau kita ngomongin proyek, bukan Iya, betul. proyek umum bukan proyek pribadi. Kita ngomongin proyek umum standar Malang itu pembantu atau poli itu antara 90 sampai 100. Untuk tukang antara 120 sampai 130. Itu sudah Malang. Oh gitu. Itu mungkin sistem bisa diterapkan di Malang dengan seperti itu. Tapi kalau sistem itu disebarkan ke Surabaya, hancur. Kenapa Mas? Otomatis orang Surabaya nggak laku. Kan harga di sana kan mahal, lebih tinggi. Iya. Kuli di Surabaya 120. Otomatis dia pasti ngambil tuh dari Malang. Iya. Ya betul. Kasihan orang yang Surabaya. Ya betul. Ya memang sih kalau aku memang akan begitu ya. Tapi memang ya kalau menurut apa namanya? Jadi kalau menurut Mas itu akan jadi akan ada jadi kayak kompetisi perang harga begitu. Jadi ibarat mungkin layaknya antara Gojek dengan tukang Gojek Grab atau tukang ojek online dengan offline gitu ya. Jadi artinya itu ada positif dan ada negatifnya juga gitu. Mungkin Mas kalau boleh minta pendapatnya Mas, andaikan memang ada yang mau membangun sistem seperti itu supaya adil dan enak dari sisi sebagai tukang yang mungkin bekerja di ngandalin dari online kayak mungkin dari media sosial atau dari website yang kami garap atau apa, atau dengan yang hanya berdasarkan nggak mengadakan media sosial atau apa, itu saran Mas dan masukannya Mas sebaiknya gimana? Mungkin kayak sistemnya harus begini kayak misalnya harga, kayak misalnya kita supaya bisa mengatur gitu antara kesejahteraan tukang dengan tukang juga sejahtera, customer juga nyaman gitu menggunakan jasa tukang gitu maksud saya. Kalau menurut saya sih yang pasti harus baik tukang atau kuli harus tahu nilai pekerjaan. Contohnya kayak gini, borong kami, gitu ya, borong kami itu biasanya khusus wilayah di luar Jakarta ya. Iya. Di luar Jakarta kita bicara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya. Itu hampir sama nih, itu pasti. Iya. Sistem mungkin berlaku daerah Jawa, Jawa Jakarta. Pasti. Jika memang didirikan, mungkin bisa dikoneksikan sama akun media sosial yang lain atau Facebook. Ya ramai pasti Facebook, pasti ramai. Iya. Umum. Iya betul. Karena jika dia punya akun di sistem tadi, bisa connect sama Facebook. Bisa gimana? Bisa connect. Oh gitu. Sama Facebook, sama Instagram. Iya betul. Itu pasti. Oh gitu. Sama Instagram, maksudnya Instagram
ya banyak sih. Iya, betul. Ajang promosi juga. Iya benar. Jadi itu nanti bisa juga jadi ajang promosi di sana. Malah bilangnya Instagram daripada TikTok. Iya, betul lah. Oh, gitu. Instagram bisa apa ya? Kalau di proyek, ya komentar proyek masuk di TikTok nggak bisa. Oh. Oke. Umum. Jadi artinya pendapat saran dari Mas, andai lebih baik itu sistem dikolaborasikan dengan media sosial. Jadi itu ya Mas ya, jadi akan lebih itu Kalau lagi. sendiri-sendiri ya otomatis ya kebanyakan orang nggak tahu. Iya, iya. Promosi sendiri. Ya betul. Nah gini Mas, nantinya juga di sistem itu ada sistem kayak sistem borongan. Borongan itu kayak apa? Jadi kayak gini, misalnya nanti konsumen si customernya itu dia bisa misalnya nih, saya mau membangun rumah. Dia nanti akan menampilkan deskripsinya. Rumah saya di daerah ini, luas tanah sekian, ini sekian, saya maunya begini gini. Dan dia juga bisa mencantumkan, misalnya dia punya RAB-nya, dia juga mencantumkan dia udah punya materialnya atau serahkan ke tukang. Tapi dia ngasih tahu langsung belak-belakan. Saya biasanya kan normalnya mungkin itu harga 100 juta atau 200 juta untuk pembangunan, tapi ternyata ini customer dia bilang, tapi saya cuma punya 90 juta atau 80 juta. Nah artinya di situ kan artinya akan ada perang. Maksudnya perang itu dalam arti kayak dari sisi tukang akan saling berebutan tuh untuk mendapatkan itu project atau apa. Jadi artinya kayak tender lah ya bahasanya gitu. Jadi mana yang sekiranya bisa memenangkan hati tukang, mana yang bisa memenangkan hati itu customer gitu istilahnya gitu. Nah kalau pandangan Mas sendiri itu kayak jatuhnya kayak tender tender atau perang project itu. Ya secara umum gini, kita hampir ceritanya hampir kayak di sosmed secara umum. Tiap ada orang nawarin proyek, yang cari pasti berbeda. Iya. Dan pasti perang harga, mana yang termurah. Betul. Sedangkan istilahnya kan user. Customer kalau bahasa kami user. Iya. User pasti cari harga termurah. Sekarang pekerja pasti cari harga tertinggi. Iya betul. Otomatis kalau cari harga termurah, dia nggak tahu harga termurah itu kualitasnya gimana. Iya benar betul. Benar. Misal kayak Mas Adi, tender ini harganya 100 juta, terus si tukang kan bisa nilai. Bahkan dari penilaian tukang itu bisa lebih dari 100 juta. Betul. Jadi artinya dia tuh ngasih harga yang under gitu ya. Padahal menurut logikanya tukang wah lebih nih harusnya. Betul. Nah kemudian otomatis kan user harga termurah akhirnya jatuh ke 75. Sama-sama jadi Mas, sama selesai. Iya. Sama-sama jadi. Tapi biar berubah harusnya dengan harga 100 dapat 10%. Iya, betul. Dengan golongannya turun, otomatis jatuhnya ke semen merah putih. Iya, iya. Contoh, ada lagi besi. Iya. Harusnya besi merah. Harusnya dapat besi panci. Betul. Pasir, harusnya pasir aja. Dapatnya pasir ya, maaf ya. Ya memang sesuai fakta sih. Iya. Aja. Pasir melinggikan kualitasnya jauh banget di bawah lu. Oh iya. Terus dari pekerja juga gitu. Pasti kesulitan. Iya betul. Kalau kita pakai contoh pasir Lumajang, enak Mas cara. Tapi kalau pasir apalagi Blitar, hancur, pasti hancur. Iya. Di tembok tutup. Hancur. Pasti. Berarti Mas bisa saya simpulkan dari ini closing kita ya Mas ya. Berarti dari saya simpulkan dari pernyataan Mas dari tadi mungkin saat ini cukup kesusahan ya Mas ya untuk mencari proyek atau apa. Untuk saat ini memang ya mungkin bukan saat ini aja Mas, hampir 1 tahun ini. Hampir, walaupun saya dalam 1 tahun ini udah bekerja, Iya. tapi nyatanya banyak teman-teman yang kesulitan cari kerja. Oke. Jadi intinya Mas, kalau misalkan nanti memang andaikan ada ini sistem yang mana sistem ini memang di mana jatuhnya memang akan banyak gitu istilah kayak proyek. Tapi ya itu artinya ya memang akan ada yang namanya menuntut tukang itu untuk aktif dan saling itu gitu. Dari pihak Iya betul. Jadi kan artinya di situ
tukang memang dituntut untuk terus mengupdate gitu portofolionya dia, karena itu kan juga pasti kan di halaman website itu pasti kan customer juga menjadi tolak ukurnya adalah apa. Jadi kan artinya itu kan jadi pekerjaan tukang, jadi jangan hanya sekedar mencari ngambil pekerjaan, tapi kan pasti kan si customer juga akan melihat juga, dia mau ambil tukang ini, wah dia lihat portofolionya, ternyata portofolionya nggak ada, kan ragu dia. Nah jadi artinya di sini tuh harapannya sistem yang dibuat ini bisa menjembatani antara pekerja tukang dengan customer. Makasih banyak ya Mas ya sebelumnya atas waktunya, kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.